Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat semua? Semoga sahabat-sahabat, teman-teman semua selalu sehat, banyak rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Hari ini aku mau share tentang isoman tentang COVID-19. Aku adalah penyintas COVID-19 termasuk keluarga aku. Aku akan menceritakan sedikit kisah kenapa kami bisa kena COVID-19. Kami sekeluarga selalu menetapkan prokes ya. Kalau kita keluar kita selalu menetapkan prokes dengan baik, memakai masker, menjaga jarak, terus pulang dari luar kita selalu mandi. Tapi ada satu titik lengah kita. Inilah yang membuat kita kena COVID-19. Jadi buat teman-teman juga perhatikan titik lengah kalian. Yaitu adalah kita punya kita mempekerjakan beberapa orang untuk membantu di rumah, baik dari mulai nyuci gosok, terus membantu menjaga anak saya yang masih balita, sama membantu untuk antar jemput saya ke kantor atau mengurus hal-hal yang saya butuhkan untuk beli di luar dan tolong dia. Dan singkat cerita, yang pertama kali kena COVID-19 adalah anak saya yang nomor satu. Kemungkinan dia kena dari yang menjaga anak saya yang kecil, karena menjaga anak saya yang kecil itu, atau juga kena dari yang antar jemput saya. Karena kalau yang antar jemput saya itu dia memang positif COVID ternyata setelah saya tahu positif COVID dan harus masuk rumah sakit. Tapi yang satu lagi memang dia tidak dicek PCR tapi gejalanya mirip COVID, dimana dia sempat ke rumah dan bersin-bersin. Habis itu dia minta izin besoknya. Jadi kemungkinan anak saya yang pertama terkena dari mereka gitu, tapi nggak tahu yang mana. Anak saya yang pertama itu gejalanya itu adalah demam, sakit kepala. Saya udah takut aja ya, karena kan sekarang juga zamannya DB kan, jadi saya pikir itu DB juga. Jadi demam, sakit kepala. Saya kasih obatnya itu Tempra. Saya kasih dosisnya kalau nggak salah 10 mili, karena kan dia umurnya udah 10 tahun. Habis itu saya minumin dia susu sama susu kurma, karena katanya kurma kan bagus buat ningkatin trombosit, karena saya mikir tuh DB, masih DB atau tipes macam segala hal itu. Habis itu saya balurin tuh tubuhnya dengan minyak kutus-kutus dan minyak kayu putih. Saya pijit-pijit karena dia mengalami nyeri-nyeri sendi itu anak saya yang pertama. Nah, 4 hari kemudian karena demamnya gak turun-turun dan sakit kepalanya masih, akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah sakit untuk cek trombosit. Setelah sampai rumah sakit, singkat cerita dokternya udah pulang dan disuruh cek PCR sama trombosit. Tetapi di rumah sakit karena pasien banyak banget termasuk pasien COVID, akhirnya kita balik lagi ke rumah. Dia udah menganggap anak kita yang pertama ini demam berdarah gitu kan. Jadi kita beli buah vita itu ya, jus jambu itu minumin sampai banyak lah, sehari itu 5 pack itu. Terus dia minum susu kurma. Habis itu hari keberapa ya, nggak lama kemudian untungnya anak saya pertama ini doyan makan ya, dia nggak mual nggak muntah tapi doyan makan. Habis itu dia hari ke-6 itu dia sudah demamnya udah turun, tapi dia kena sakit mata, konjungtivitis langsung merah gitu, mata merah. Katanya itu termasuk si COVID juga ya. Lalu setelah itu saya kasih Cendofloxa, kebetulan masih ada stok. Dan karena saya juga bingung mau berobat ke dokter mata juga hari gini ribet ya, karena kan semua rumah sakit penuh. Dan udahlah, pasti kan harus cek PCR dulu dan tuh ribet. Akhirnya saya punya Cendofloxa dan belum expired, jadi saya pakein tuh 3 hari sembuh. Habis itu berarti kan udah hari ke-8 dan ke-9 dari demam kan, itu dia udah udah nggak ada demam, batuk, nggak ada pilek, nggak ada demam lagi, tapi tinggal batuk pileknya aja. Matanya pun udah sembuh. Nah, habis itu saya tuh yang kena. Gak lama dari itu saya yang kena. Saya batuk, saya belum batuk, saya demam dulu. Demam, sakit kepala berat. Padahal sebelumnya saya nggak pernah mengalami sakit kepala yang segitu hebatnya. Baru kali itu saya sakit kepala berat sampai saya nggak bisa bangun gitu kan. Habis itu saya kan baca-baca tuh banyak banget yang share tentang COVID. Salah satu cirinya demam, sakit kepala. Saya minumin tuh ya Panadol, paracetamol, berkurang dikit tapi naik lagi sakit kepala. Terus saya juga baca-baca bahwa salah satu COVID itu adalah pembekuan darah. Kebetulan saya punya riwayat pembekuan darah pada saat saya
hamil. Jadi pas saat hamil saya harus minum Asfilet karena saya pembekuan darah nanti bahaya buat janin. Karena saya takut juga ya, karena saya juga belum sempat ke dokter, belum sempat PCR juga. Akhirnya saya minumin aja tuh Aspilet yang dulu dokter pernah resepin. Saya minum sehari sekali. Aspilet saya beli di apotek, saya minum karena saya takut juga ya, namanya saya udah rasa-rasa janjinya nih covid nih. Akhirnya saya minum aja tuh Panadol sama Aspilet. Habis itu saya juga minum susu 2 kali sehari. Sebenarnya kan susunya boleh apa aja ya, karena kebetulan saya memang rutin minum susu beruang. Ya saya minum susu beruang, tapi kan sekarang stoknya lagi habis, ya udah minum susu apa aja. Saya minum 2 gelas sehari. Lalu saya juga minum air kelapa muda, itu setiap hari itu saya minum tuh. Saya kebetulan nggak minum susu kurma sih, saya minumnya tadi Panadol, saya minum Aspilet, saya minum air kelapa muda satu buah, sama saya minum 2 gelas susu setiap hari. Sampai 5 hari tuh mendingan tuh, saya mengalami demam, sakit kepala selama 5 hari. Itu aja sih gejalanya, 5 hari. Nah abis itu kan saya punya mbak yang lain tuh, mbak nyuci gosok. Mbak nyuci gosok itu dia juga ternyata dia batuk-batuk tapi dia nggak pakai masker di rumah, dan kita lengah. Ini salah satu kelemahan kita lagi tuh, kita lengah. Aturan gini, kalau ada mbak yang kerja di rumah dia mengalami sakit kepala, demam, batuk pilek, harusnya dia ngomong dan tidak masuk gitu. Pada saat itu kita benar-benar lengah. Beliau masuk, dia batuk-batuk dan semua udah terlanjur gitu. Akhirnya besoknya ibu mertuaku kena gitu. Beliau tuh, si mbak yang ini batuk-batuk pilek, dan dia katanya waktu itu sempat habis lagi nyetrika itu dia mengalami pusing amat sangat sampai dia mau pingsan. Akhirnya minta izin pulang gitu kan. Ya kita kan, dan itu tuh benar-benar salah satu kelengahan kita juga gitu kan. Ya besoknya ibu mertua saya mengalami demam dan sakit kepala juga gitu. Oh ya, selama saya terindikasi demam sakit kepala sama anak saya selalu pakai masker ya. Kami selalu pakai masker di rumah. Jadi kalau mbak yang tadi tuh dia nggak pakai masker juga. Kalau pakai masker, kalau nggak salah dia sempat pakai masker, tapi ya makanya nggak benar gitu, jadi nggak nutupin hidung juga gitu kan. Akhirnya besoknya mertua saya demam, sakit kepala hebat. Jadi dia minum Bodrek, kalau dia cocok pakai Bodrek, dia minum Bodrek. Terus saya saranin udah bu minum susu gitu kan, minum susu. Tapi waktu itu dia cuma minum itu aja. Terus kebetulan ada vitamin kan, waktu itu saya langsung beli vitamin tuh, vitamin B, C sama D sama zinc tuh kan ya. Kebetulan itu belum habis ya di mana-mana. Saya minum aja bu, kita nggak tahu nih covid apa bukan, tapi pasti ini virus. Minum vitamin. Jadi ibu mertua dan saya dan anak saya itu ya minumnya tuh tadi paracetamol. Terus udah gitu kita minum vitamin B, C, D dan zinc. Terus minum susu 2 gelas sehari. Semua sama kecuali aku minum air kelapa muda, yang lain enggak, mungkin karena nggak mau juga. Nah besoknya lagi suami saya, tadi saya sehat aja nggak apa-apa gitu. Ketika kita demam sakit kepala kita udah pakai masker ya. Akhirnya suami kena juga gitu. Kemungkinan dari, ya mungkin virus-virus dia pada saat dia batuk pilek itu ada kali di sekitar rumah kan, karena dia pakai masker nggak bener atau nggak pakai masker, saya lupa pada saat itu, kadang nggak ada di kejadian karena saya lagi pusing banget kan. Nah itu suami saya kena. Nah di antara kita berempat yang paling parah itu suami, karena suami punya comorbid GERD, kayak penyakit lambung gitu. Jadi yang saya pelajari dari virus ini, salah satunya ya covid ini, adalah dia menyerang titik terlemah kita gitu. Kalau misalnya kita punya penyakit lambung atau penyakit GERD, dia akan menyerang itu. Atau punya penyakit lain, misalnya darah tinggi atau penyakit jantung atau apa, dia akan menyerang titik lemah kita, si virus ini. Jadi kita harus be careful banget. Akhirnya dengan gejala yang mirip, kita memutuskan untuk PCR. Memang harusnya PCR dari awal sih, cuma pada saat itu karena mungkin saya juga keriuhan ngurusin anak yang lagi demam juga, terus ternyata mertua juga mengalami yang sama, terus suami juga akhirnya mengalami yang sama, kita kira PCR dan hasilnya memang positif COVID-19. Pada saat itu karena suami punya comorbid GERD dan sakit lambung, dia tidak mau makan dan minum. Kalaupun kita paksain minum, muntah lagi. Misalnya minum 3 teguk, muntah lagi 3 teguk, malah lebih banyak. Makan pun susah. Akhirnya bisa kemakan tuh cuman Quaker oat, 2 sendok Quaker, saya kasih air hangat, saya kasih sari kurma pada saat itu. Cuman itu bisa kemakan. Itu juga 3 kali sehari, itu buat supaya nggak ini aja ya, lambungnya makin parah, tapi minum yang susah gitu kan. Hari ke-9
suami saya udah makin lemes banget. Saya bingung gitu kan, apalagi semua informasi bahwa rumah sakit itu penuh gitu kan, apalagi tuh pasien covid nggak ada bed gitu kan. Tapi akhirnya saya coba-coba nelfon rumah sakit, ada nggak yang terima konsultasi untuk pasien COVID-19, karena pada saat itu saya belum kepikiran namanya konsultasi online ya, namanya juga panik. Akhirnya saya telepon, akhirnya ada rumah sakit, dokternya spesialis penyakit dalam untuk menerima pasien COVID. Akhirnya kita ke sana. Itu udah antrian nomor 35, kita nomor 35. Katanya dokter datang jam 3. Akhirnya kita datang ke rumah sakit jam 5 lah, harapannya biar nggak terlalu lama nunggu. Akhirnya kita dipanggil jam 8 malam. Jadi jam 5 kita datang ke rumah sakit, jam 8 malam dipanggil. Dan suami itu selama segitu tuh nggak minum-minum karena dia takut gitu kan, kita kalau ke rumah sakit muntah-muntah ribet kan, kalau di rumah masih mending deket gitu kan, kamar mandi segala macam. Akhirnya dia menahan minum, tidak minum, akhirnya dia juga pusing banget. Jam 8 dipanggil dokter. Pada saat itu kan karena kita covid ya, dokter nggak meriksa fisik, dia hanya wawancara aja. Waktu itu dokternya wawancara gimana kondisinya. Akhirnya dokter memutuskan bahwa suami saya mengalami dehidrasi karena udah 9 hari nggak makan minum dengan properly, dengan baik, dehidrasi dan kekurangan nutrisi, dan harus diinfus makanan, cairan, dan juga obat lambung biar bisa enakan gitu kan makannya dan minumnya nanti. Dan infusnya ini tidak dilakukan dokter, harus diinfus di IGD. Bayangin dong, akhirnya kita ke IGD. Di IGD pun kita harus ya mengalami daftar ulang lagi ke IGD, terus apalagi ya, pokoknya antri lagi. Dan di IGD itu penuh sama pasien COVID-19. Dan suami saya termasuk COVID, dan saya pun juga COVID sebenarnya. Tapi karena saya gejalanya nggak terlalu berat dibanding suami saya, dan saya masih bisa makan minum, tidak mual muntah, saya merasa ya udahlah, suami saya nunggu di IGD, saya ngurusin administrasi rumah sakit, lalu antri. Satu hal lagi nih, kebetulan saya pakai asuransi kantor suami ya, dan waktu itu harus cek lab. Waktu itu dokter suruh cek lab untuk demam berdarah, tipes, CRP, dedimer, Maronsen. Nah, ini kan pakai asuransi kantor ya. Waktu itu karena lab juga penuh, itu sebelum, jadi gini, padahal saya udah ngomong ke pihak rumah sakit bahwa ini pasti ditanggung sama pihak asuransi karena ini adalah tata laksana covid, sudah ada panduannya. Terus kata pihak rumah sakit, kita tetap harus konfirmasi bu ke pihak asuransi bahwa ini di handle gitu, kita harus ada rekamannya. Dan itu tahu nggak, mungkin karena asuransi juga banyak banget yang butuhin asuransi, hotline-nya penuh, jadi tuh selama 4 jam dicoba telepon sama pihak rumah sakit itu nggak diangkat. Coba bayangkan, akhirnya suami saya nggak bisa diambil darahnya gitu, padahal saya melihat orang-orang yang bayar cash itu langsung ditanganin karena memang cash gitu. Jadi saya berpikir pada saat itu, apa gunanya asuransi dong pada saat itu ya, karena kondisi lagi pandemik. Mungkin kalau kondisi biasa sih nggak kayak gitu, biasa aja, nggak sampai 4 jam 5 jam aku nunggu pihak asuransi telepon tuh langsung nyambung. Ini entah kenapa mungkin apalagi hotline lagi penuh atau bagaimana. Akhirnya ya ampun, kalau kayak gitu mendingan pakai uang cash aja, ntar di reimburse gitu kan. Masalah diganti nggak diganti urusan nanti, yang penting kan cepet tertangani dulu. Karena kan kalau covid itu kita bermain sama waktu, bermain sama nyawa gitu kan. Kita ya maksudnya kalau bisa sih sesegera mungkin, jangan sampai too late gitu kan. Ya akhirnya ya udahlah, udah itu pelajaran aja sih buat aku. Kalau kondisi genting ini pakai aja uang cash, sedia uang cash, karena kita nggak ada yang tahu gitu kan apa yang terjadi. Emang kalau pakai asuransi kantor ya untung-untungan sih, kalau misalnya lagi rumah sakit yang nggak rame ya mungkin bisa langsung cepat terhandle, setelah cepat konfirmasi dan cepat dihandle. Tapi kalau enggak ya susah gitu, kayak aku nunggu 4 jam pihak lab baru diambil darahnya ke suami aku. Ya udahlah, akhirnya pada saat itu aku udah tidak, pada saat itu asuransi kantor tidak menjadi pilihan pada saat COVID-19 ini karena kondisinya urgent. Akhirnya suami nunggu di IGD. Akhirnya beberapa jam kemudian, kayaknya suami itu baru diinfus tuh sekitar jam setengah 12-an kali ya, baru dapat diinfus infus makanan, cairan, sama injeksi obat lambung. Diinfus selama 1 jam karena antri banget ya kan. Alhamdulillah setelah diinfus suami tuh katanya much better, lebih enak gitu kan, lebih ada tenaga, lambungnya juga enakan. Tapi karena kita bed covid di rumah sakit tersebut penuh, akhirnya kita disuruh pulang karena suruh isoman di rumah. Itu kan kita sampai rumah tuh kalau nggak salah jam setengah 2 pagi. Setengah 2 pagi kita sampai rumah. Sampai rumah kita udah mandi segala macam, kita istirahat. Pagi bangun suami enakan, bisa makan, bisa minum dengan baik. Tapi jam 12 siang balik lagi kayak awal, susah lagi minum, susah lagi makan. Mungkin efek obatnya belum tuntas kali ya.
Akhirnya pada saat itu aku bingung dong, aku aduh mau ke rumah sakit udah pasti nggak bisa hari Minggu, pasti kalau gitu antri banget kayak kemarin, kayaknya pusing banget, suamiku udah give up mau ke rumah sakit. Akhirnya saya alternatif pakai konsultasi dokter online Halodoc. Saya ceritakan kondisi suami saya dari mulai awal sampai Z, dari mulai ke rumah sakit juga saya ceritakan dikasih apa sama dokter, terus saya pada saat itu saya harus harus diinfus. Akhirnya dokter di Halodoc meresepkan untuk uh, infus di rumah menggunakan perawat. Dia bilang pakai perawat aja bu, panggil perawat terus diinfus. Itu dikasih resepnya NaCl sama aminofluid sama omeprazol injeksi. Nah akhirnya itu kalau nggak salah saya konsul Halodoc tuh sekitar jam berapa ya, jam sorean lah. Nah akhirnya sekarang tugas saya adalah mencari perawat atau home care yang bisa masangin infus di suami saya. Saya dapat info dari tetangga saya dapat info dari, oh ya, salah satu hal yang saya lakukan adalah saya menulis status di WA sama di sosial media bahwa saya butuh perawat ataupun perawat yang bisa infus di rumah untuk pasien COVID. Saya nulis status itu di WA. Kali-kali ada rezeki, ada yang baca, dan insya Allah memberikan informasi kepada saya. Dan itu alhamdulillah beneran, membuat status di WA atau di sosial media itu sangat membantu banget, terutama memberikan informasi pada kita. Semua informasi yang masuk ke saya termasuk nomor WA perawat, nomor rumah sakit, nomor home care, nomor apa itu saya hubungin dari mulai sore, itu dari jam 5 sore setelah saya konsul ke Halodoc, karena saya udah dapat resep obat, saya tinggal cari perawat untuk infusin dan cari obatnya. Saya udah hubungin tuh semua informasi yang masuk dari Japri maupun dari sosial media, saya hubungin. Dan emang pada saat itu nggak ada kepastian, ada yang nggak dijawab, ada yang lama jawabnya, ada yang nggak nyampe WA-nya. Pokoknya saya mencoba semua probabilitas, karena kita nggak ada yang tahu. Daripada saya nungguin satu nunggu dijawab lama kan, saya coba aja semua. Nah sampai itu jam Senin pagi belum ada kepastian yang bisa untuk take care suami saya karena pasien COVID. Ada saya bantu waktu itu lewat googling, ada namanya Bunda Home Care, di situ bisa, dan adik saya bantu untuk daftarin. Dan pagi itu juga setelah saya makan pagi, saya keliling cari rumah sakit untuk mencari bed COVID. Suami saya tetap di rumah karena kondisi suami saya udah semakin lemas, dan udah aku nggak ngerti deh, nggak bisa ngebayangin deh itu kondisinya, udah bikin saya nangis tiap hari. Saya malam itu saya pelukin aja, saya takut ditinggal sama suami saya ya, karena kondisi udah lemas banget dia, udah makan minum berapa hari itu ya, udah nggak makan minum berapa hari. Akhirnya saya pagi itu, setelah makan saya sarapan, saya keliling rumah sakit cari bed COVID rumah sakit. Saya ikutan waiting list, kalau emang bisa saya ikutan waiting list, sambil saya menunggu informasi ada nggak home care atau perawat yang bisa datang ke rumah. Selain itu saya juga nebusin obat, karena kan obat yang dari Halodoc itu kan kondisi di Halodoc tuh habis ya, nggak bisa ditebus. Jadi saya harus cari keliling obat itu. Dari keliling itu saya keliling sampai dari jam 8 pagi, dari sampai jam 1 siang itu nggak dapat bed COVID rumah sakit. Saya juga dari 3 obat itu saya cuma dapat, alhamdulillah dapat NaCl infus, dapat alhamdulillah, yang lainnya kosong. Kalaupun kosong nggak ada sih, dia bisa ngasih tapi harus pakai resep beneran, bukan resep digital, nggak terima dia resep digital. Ya udah akhirnya aku coba hubungin aku WA satgas kantor aku WA teman aku yang kerja di aku kerja WA yang kerja di apotik, aku WA teman kerja di toko obat, siapa tahu bisa bantuin untuk cariin aminofluid sama omeprazol injeksi. Saya WA semua orang, saya nggak nunggu hasil WA mereka, tapi saya WA aja, saya minta bantuan. Pada saat itu jam 3 pagi saya dapat WA tuh, saya dapat jam 2 pagi saya dapat kabar dari adik saya bahwa perawat Bunda Home Care bisa standby jam 7 malam, udah ditransfer uangnya, udah bayar, jam 7 malam dia akan datang ke rumah. Itu alhamdulillah satu kunci udah kebuka. Maksudnya apa kunci? Perawat itu udah bisa datang ke rumah gitu kan untuk bantuin infus. Dan yang penting saat ini ada cairan masuk NaCl, karena NaCl udah dapat kan saya, alhamdulillah. Walaupun aminofluid sama omeprazol injeksi belum dapat, itu masih harus disyukurin banget. Udah dapat jam 3 pagi aku dapat omeprazol dari teman aku yang kerja di apotek toko obat itulah, dia dapat dari dia, alhamdulillah, perlu disyukurin. Terus kan jam setengah 4 perawat yang saya hubungin bukan dari Bunda Home Care, perawat lain itu yang saya hubungin dari teman saya di Badan POM, itu bisa datang ke rumah jam setengah 4 atau jam 4. Dia udah bawa perawatan infus, dia bawa NaCl, dia bawa aminofluid karena dia punya stok,
dia bawa omeprazole injeksi juga. Alhamdulillah, masya Allah, saya bersyukur. Dia langsung kasih, suami saya langsung diinfus, dikasih aminofluid, dikasih saya lupa urutannya, pasti diinfus dulu, dikasih omeprazole injeksi, terus dikasih aminofluid, dikasih NaCl. Pokoknya itu dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 jaman lah ya, 1 jaman lah pokoknya. Habis itu ya nunggu apa infusnya selesai. Alhamdulillah, saya bersyukur banget udah ada. Karena saya banyak menghubungi perawat, lalu perawat kedua datang juga jam 4:30. Tapi karena udah dihandle sama perawat pertama, saya bilang perawat kedua, mohon maaf ini udah dihandle. Tapi karena dia udah datang lumayan jauh, saya tetap kasih fee. Anggap aja ongkos, karena dia udah datang, udah bantuin aku. Dan saya bilang, nanti tolong ya kalau misalnya saya WA tanya konsultasi sama mbak, kalau kasih tahu ya namanya info, saya bukan perawat juga, nggak punya pengalaman. Iya mbak, saya tetap kasih fee layaknya kalau dia menangani pasien. Ya udah, dia pulang. Karena perawat pertama masih ngurusin suami aku. Perawat ketiga datang juga, ada yang saya hubungin. Jadi perawat ketiga datang. Kebetulan perawat pertama udah datang, perawat ketiga datang ngecekin, bacain hasil. Kan hasil lab udah aku ambil ya, hasil lab dibacain hasil. Dia ngerti juga sedikit-sedikit karena dia kerja di RSUD. Dia ngasih tips-tips yang sangat baik buat saya pada saat itu, bahwa katanya sih suami saya kondisinya labnya baik, kondisinya baik, kata dia sih. Menurut dia ini paling dijaga aja bu, supaya. Terus yang ngasih info, karena dia kerja di RSUD, ibu kalau misalnya bed covid, kalau pasiennya harus datang antri di IGD, pasti dilayani kok, pasti dapat kalau ke RSUD. Tapi memang harus sabar, tapi tetap dapat bu, tetap dilayani di IGD. Pada saat itu dia bilang kayak gitu, karena dia perawat di RSUD. Terus dia ngasih tips-tips, ini bisa pakai ini bu, kalau NaCl bisa diganti sama eringan laktat, dia bilang kayak gitu sih. Dia ngasih info-info kayak gitu udah penting banget buat saya tetap kasih fee ke dia juga, walaupun dia tidak melakukan tindakan buat suami saya. Ini anggap aja kalau misalnya saya bilang kalau saya butuh info-info bantuan, saya boleh ya di WA malam-malam gitu kan, atau di waktu jam-jam yang mungkin saya butuh, kata dia boleh banget. Nah alhamdulillah tuh ya, suami saya udah segeran tuh, sahabat-sahabat semua udah diinfus, udah kasih omeprazole, dia udah alhamdulillah bisa minum 3 teguk tanpa muntah tuh ya. Emang tuh obat injeksi itu ngaruhnya cepet ya. Jam 8 malam perawat dari Bunda Home Care tuh datang. Alhamdulillah, dia dia udah nggak pasang infus karena udah dipasang perawat pertama. Tapi dia ngasih namanya Carnevit injeksi. Dia bilang ini multivitamin injeksi untuk perawat, untuk kondisi suami yang udah kondisinya kayak gitu, udah lemas gitu kan. Ini bagus banget, kalau misalnya ibu bisa dapet, ibu boleh nih disuntikin tiap hari, karena ini kondisinya bagus. Namanya Carnevit injeksi. Itu disuntikin sama dia juga kalau nggak salah kasih neurobion injeksi pada saat itu, karena kondisi suami yang udah 9 hari nggak makan minum dengan baik ya kan. Dikasih injeksi, terus dikasih tips sama dia. Tipsnya apa? Katanya dibilang ini yang paling penting saat ini untuk mencegah covid dan juga pasien covid adalah makan putih telur 2 kali sehari. Makan putih telur 2 buah tiap pagi, tiap siang, tiap malam. Habis itu lakukan juga yang namanya uap dengan minyak kayu putih. Jadi gini, uap air panas, kita masak air panas mendidih kan kita angkat, taruh di wadah, lalu kita tuangin 10 tetes 5 sampai 10 tetes minyak kayu putih, lalu kita kita bongkok situ, bisa kita hirup, tutup pakai anduk kayak sauna gitu, kita pakai anduk kepala kita, terus kita hirup selama 30 menit. Habis itu kita melakukan gerakan proning itu kita bisa lihat di YouTube. Nah itu lakukan 30 menit, dan itu dilakukan suami, itu beneran sih, suami aku melakukan itu lumayan tuh, dahaknya tuh agak keluar gitu kan, begitu napasnya jadi lebih lega. Tips itu tuh dari Bunda Home Care dapat tips itu. Terus yang kedua adalah dibilang dia udah menangani ratusan pasien covid dan alhamdulillah sembuh. Yaitu pertama, selain di injeksi multivitamin, terus juga melakukan makan putih telur, melakukan proning. Salah satu lagi yang paling penting adalah semangat untuk sembuh. Terus semangat semangat untuk sembuh, tidak boleh putus asa, dia bilang gitu, salah satu kuncinya. Karena kita harus melawan penyakit ini dengan imunitas yang tinggi. Kalau kita nggak semangat, imunitas makin lama makin turun gitu kan. Akhirnya perawat itu udah ngelakuin tugasnya. Besoknya alhamdulillah suami udah mendingan tuh, udah mendingan lah, udah bisa minum 3 teguk. Udah gitu kan lo pasti nggak kekurangan cairan kan,
karena kondisi udah diinfus, udah dikasih aminofurid juga, udah kasih obat injeksi. Itu hari Senin. Hari Selasa saya nggak manggil perawat sama sekali. Saya juga pada saat itu saya belajar ya, kan perawat ada 4 nih ya. Saya belajar cara masang infus. Maksudnya saya ganti-ganti untuk ganti NaCl nya kalau habis. Saya gimana caranya, saya kalau misalnya NaCl nya habis saya harus ganti kan. Terus saya diajarin. Saya juga belajar untuk merekonstitusi omeprazol injeksi, karena omeprazol itu kan serbuk. Saya belajar rekonstitusi, saya masukin cairan, lalu saya belajar masukin ke dalam infus supaya menginjeksi suami saya lewat infus si omeprazol injeksi. Selain itu saya juga belajar untuk merekonstitusi Carnevit injeksi. Carnevit juga bentuknya serbuk, saya larutkan dengan NaCl, lalu saya masukkan ke dalam infusan NaCl. Itu bisa, tapi hanya untuk NaCl ya, kalau untuk dinger laktat nggak bisa. Nah itu saya akhirnya belajar tuh sama yang namanya perawat. Jadi selama hari Selasa itu saya melakukan sendiri. Hari Rabu saya panggil perawat karena ternyata infusnya ya mengalami, karena suami saya di rumah banyak gerak juga, dalam arti dia ke kamar mandi, dia ganti baju, dan mungkin karena masih di rumah kan lebih lega ya, itu saya panggil perawat. Tapi jujur sahabat-sahabat, dengan pakai home care dan perawat ini suami saya progresnya cepet gitu. Maksudnya dalam arti yang tadinya makan minum susah udah bisa minum 3 teguk, 5 teguk, udah bisa makan lebih baik gitu kan, bisa makan putih telur, tadinya nggak bisa makan sama sekali, tadi cuma bisa makan uat doang, terus udah bisa minum obat dengan tanpa muntah yang berlebihan, udah nggak muntah lagi kan. Dikasih juga obat obat mual muntah ya. Nanti semua deskripsi obat-obat yang dikasih aku taruh ya di deskripsi box ya, aku share ke kalian. Abis itu setelah pakai home care itu hari Rabu pas perawat datang untuk ganti infus, karena infusannya tuh kayak macet gitu, sekalian ngasih omeprazol injeksi, ngasih Carnevit injeksi, udah terus infusnya diganti sama masih NaCl waktu itu karena saya masih punya stok. Habis itu selain itu saya juga, karena saya harus konsul ke dokter, disarankan oleh perawat konsul ke dokter, saya daftar ke medical, karena kalau medical enak konsulnya bisa lewat video call. Kebetulan saya sudah daftar dari Senin, hari Selasa saya dapat konfirmasi. Habis itu saya bayar 1,7 juta, dapat fasilitas konsultasi gratis sama dokter 10 kali selama 15 menit, dan nanti di hari ke-9 dapat PCR home PCR. Alhamdulillah ya, saya dan beneran itu saya video call sama dokter, dan semua kondisi suami saya yang sakit, yang apa yang dirasakan tuh dikonsul ke dokter. Nah dokter ini juga bisa ngasih resep dokter, nanti kita tinggal print kalau emang, terus kita tebus ke apotek, karena kan untuk obat-obat tertentu nggak bisa ditebus sembarangan ya, harus pakai resep dokter. Jadi lumayan ngaruh juga tuh pakai konsultasi dokter online, kebetulan yang berbayar ya. Waktu saya pakai medical 1,7 juta, harganya buat 10 kali konsul sama dikasih home PCR gratis. Ya alhamdulillah, ini pada saat itu suami saya tetap diinfus ya beberapa hari, dan alhamdulillah progresnya cepet gitu kan ya, terutama habis itu udah bisa makan nasi, udah bisa makan lauk ya kan, udah bisa makan buah, udah bisa makan puding, itu udah minum dengan baik. Oh ya waktu itu dia kan mual tuh ya, minum karena kebetulan di rumah air pump ya, akhirnya kita diganti sama minum aqua. Jadi saya beli aqua sedus. Nah minum aqua kata dia lumayan berkurang rasa enak minum air putihnya gitu kan, mungkin air putihnya terasa pahit di lidah kali ya, jadi minum aqua lumayan lebih enak. Ini bukan merek ya, kebetulan aja yang cocok aqua pada saat itu, minum aqua untuk alhamdulillah terus membaik, suami terus membaik, udah bisa makan, udah minum dengan baik, mual muntahnya hilang ya kan. Akhirnya di hari keberapa ya copot infus kayak gitu sahabat-sahabat, copot infus. Udah mengurangi jumlah tidak memakai lagi omeprazol injeksinya. Carnevitnya masih kita pantau, kalau masalah gini, saya masih memantau nih ya, saya masih berhubungan sama perawatnya, sama dokter juga. Kalau emang kondisinya ada ngedrop lagi, saya udah tinggal minta diinjeksi Carnevit aja sama omeprazol, nggak perlu lagi diinfus karena udah bisa makan minum dengan properly, dengan baik, alhamdulillah.
Begitu sahabat-sahabat semua, sharing aku tentang isoman di rumah ya, isoman di rumah. Jadi nanti saya tulis di bawah tips-tipsnya yang summary-nya sama nomor WA perawatnya kalau ingin menghubungi, nama Bunda Home Care-nya, terus layanan medikalnya, terus saya kemana aja. Mungkin saya akan catat, saya akan tulis di Word ya nanti untuk atau di PDF atau saya tulis di description box. Nanti kalian juga bisa japri aku lewat sosial media aku, boleh di IG aku boleh, atau di WA aku boleh. Misalnya aku bisa bantu kalian dengan informasi apapun yang saya bisa bantu, insya Allah saya bantu tips-tipsnya atau sharingnya. Tapi yang pasti salah catatan untuk teman-teman yang ada komorbid, saya sih saranin jangan semua medikasi sendiri, tetap harus konsultasi ke dokter. Kalau ke dokter susah di rumah sakit, ya online. Karena untuk penyakit-penyakit tertentu kita nggak bisa pakai sembarangan obat ya. Memang kan banyak banget ya resep-resep yang beredar gitu kan di WA, yang mungkin masih kita bisa pakai itu. Tapi untuk komorbid, please konsul dulu ke dokter. Jangan sampai udah terlanjur gitu ya. Karena kayak suami aku itu dia punya comorbid GERD, salahnya adalah GERD-nya makin nambah. Pertama, kita semua medikasi masalah vitamin, karena vitamin tertentu untuk penyakit GERD harus diperhatikan. Vitamin itu harus diminum setelah makan ya. Kalau sebelum makan tuh bahaya, membahayakan lambung karena ada vitamin C kan. Nah itu vitamin harus diminum setelah makan. Dan terus untuk penyakit lambung ini, GERD ini harus perhatikan banget dilihat kondisinya. Karena kalau misalnya lambungnya bermasalah, makan minum gak ada, otomatis imunitas kita tubuh turun, nanti itu bisa menyebabkan bahaya. Jadi selain COVID menyebabkan sesek, saat ini kayaknya COVID dan derita oleh suami saya itu menyebabkan sakit di lambung. Segitu dulu sharing aku hari ini, semoga kalian dapat manfaatnya. Teman-teman yang mau nanya-nanya tentang aku boleh di IG aku, boleh di YouTube ini juga, boleh di Japri atau di DM. Saya akan bantu sebisa saya, semampu saya. Bisa juga di WA saya juga boleh, WA nanti saya share nomor WA saya. Saya sangat senang banget kalau bisa bantu kalian. Saya sama suami masih dalam proses pemulihan juga sih. Sekian dulu sharing aku, semoga kalian terbantu ya. Bye bye, assalamualaikum.